Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala azza min qailin azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu inna rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahdzura alayya. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Jabar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan yang paling indah kecuali syukur alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita masih dapat menggunakan nikmah kesehatan zahir batin, jasadiah ruhaniyah untuk dijadikan bakti dan bukti keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan masuk masjid ini i'tikaf, kemudian kita melakukan sholat fardu, sholat nawafil, baik itu rawatib dan wabil khusus sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Mudah-mudahan amal dia mengisi takmir Ramadan, baik yang sudah, yang sedang, dan yang akan kita lakukan, menjadi wasilah kita tercatat sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapat syafaatul kubra nanti di yaumil qiyamah, di waktunya yang abadi di atas keabadian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah habibakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jumlah bulan yang mengacu baik ke perjalanan matahari yang disebut dengan tahun Syamsiah atau yang mengacu ke perjalanan bulan yang disebut tahun Qamariyah, itu disebut inna idatasyuhur isna asyara syahra, 12 bulan. Yang 12 bulan itu yang mengacu ke perjalanan bulan tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Hanya satu nama yang disebut dari 12 nama itu dalam Al-Quran, yaitu adalah bulan Ramadan. Tadi imam kita membaca ayat dari surah Al-Baqarah, Syahru Ramadan. Jadi dari 12 bulan itu yang diberi nama, dicantumkan namanya dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Lalu para mufassir mempertanyakan kenapa yang satu ini sampai disebutkan dalam Al-Quran dan yang 11 lagi tidak. Nah, disinilah banyak makna, banyak faidah, banyak misteri, pesan moral dan etik yang terkandung dalam Ramadan itu sendiri. Jamaah biqulullah, para ahli mau'izah hasanah memberikan nama secara fungsional bulan Ramadan ini dengan banyak nama. Secara kaidah mau'izah hasanah, setiap sesuatu yang banyak namanya itu adalah menunjukkan banyak fungsi dan banyak nilai gunanya. Nah, Ramadan banyak makna, berarti Ramadan banyak fungsi dan banyak maknanya. Nah, diantaranya adalah kenapa dicantumkan namanya Ramadan?
Menurut para ahli yang menekuni di bidang pemaknaan fadhailus syuhur, yaitu padilah-padilah macam-macam bulan, maka Ramadan ini dipahami pertama bahwa huruf-huruf ro, mim, dod, alif, dan nun itu teori pertama menyebutkan sebagai awal singkatan dari al-asmaul husna. Kemudian teori yang kedua mengatakan bahwa huruf-huruf itu merupakan awal dari pesan-pesan moral dan etik yang diajarkan, yang isinya berupa perintah dan berupa larangan. Nah, dari yang pertama Ramadan itu rohnya adalah singkatan dari Asmaul Husna yang awalnya roh, Rahman, Rahim. Nah, Rahman Rahim Allah itu adalah ditajalikan pada bulan Ramadan ini dalam bentuk kasih sayangnya yang tak terbatas. Nah, oleh karena itu pada bulan Ramadan bisa jadi dari sisi rahmannya Allah yang tidak mengacu kepada mau iman atau tidak secara material, yang banyak memberikan dan memperoleh manfaat adalah bisa jadi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak saum secara material, mereka akan memperoleh keuntungan. Itu tajalinya rahman Allah pada bulan Ramadan. Tapi makna rahim Allah ini dibatasi oleh nilai keimanan, oleh nilai ketakwaan. Jadi hanya yang beriman, yang bertakwa lah nanti punya fungsi keberlanjutan manfaat kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat nanti, yang dinaungi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mim itu adalah Malik. Malik itu di mana Allah adalah mengenalkan dirinya sebagai sifat jalal, sifat kemahagungan. Allah Maha Raja, Allah Maha Pemilik sarwa yang ada, dan hanya kepadanya yang berhak untuk diibadati. Nah, oleh karena itu Ramadan Mimna ini sebagai kesempatan untuk memposisikan diri kita yang punya penyakit takabur harus tawadu dengan di hadapan Malik. Kemudian alifnya itu adalah Ismul A'zam itu sendiri Allah Subhanahu wa taala, dan nunnya adalah nurun yaitu simbol dari ilmu, di mana Allah adalah nurus samawati wal ard yang membuat cahaya baik secara fisik maupun cahaya secara nuraniah, yaitu berupa ilmu pengetahuan. Nah, dari sisi bulan Ramadan dalam makna kaitannya dengan pengetahuan, maka bulan Ramadan juga secara fungsional disebut Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran, diturunkannya Al-Quran menurut para mufasir antara lain dalam kitab Muqaddimah Ilmu Tafsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kita menemukan dua kata yang bentuknya dalam bentuk sulasi mujarrad dan sulasi majid. Artinya yang tiga asal hurufnya kemudian ditambah jadi 4 huruf. Yaitu kita menemukan wabihaki angza, wabihaki nazza. Jadi ada angzala, ada nazala. Nah, ini maknanya ketika Allah menyebutkan kaitannya dengan Al-Quran dengan kata angzala, itu Quran turun sekaligus dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, yaitu langit samai dunia. Sedangkan kata nazala itu adalah Quran turun secara berangsur-angsur dengan durasi waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu makna nazala. Nah, kapan turunnya Al-Quran? Itu disebut dalam Al-Quran ada yauma iltaqal jam'an, yaitu pada saat bertemunya dua pasukan, yaitu perang Badar, dan itu adalah titik mangsanya sama dengan 17 Ramadan. Oleh karena itu anzala turun secara sekaligus pada malam itu, sedangkan nazala secara berangsur-angsur tadi memakan waktu 22 tahun lebih. Jamaah hafizakumullah, kemudian makna dicantumkannya Ramadan di sebagai nama dalam Al-Quran dari 12 bulan itu karena di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang kemudian malam itu disebut Lailatul Qadar. Kapan itu terjadi?
Di sini para ulama ikhtilaf untuk menentukannya. Nabi tidak memberikan secara pasti pada malam tanggal berapa, tapi itu dirahasiakan. Yang maksudnya supaya kita sungguh-sungguh untuk menggapai, untuk melakukan agar kita memperoleh apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Disebutnya adalah Asyrul Awakhir, yaitu pada 10 malam terakhir. Nah, oleh karena itu jika di masjid-masjid tertentu dan mudah-mudahan di Al-Jabar ini nanti ada malam yang disebut kita mabit, malam bina iman takwa, dalam rangka mapak Lailatul Qadar yang malam-malamnya itu dirahasiakan. Namun demikian menurut Imam Hanafi juga ahli sunni yang lainnya bahwa ada yang menentukan. Imam Al-Ghazali menentukan termasuk kapan hari awal tanggal 1 Ramadannya, itu menentukan tanggal berapa terjadinya malam Lailatul Qadar. Tapi Abu Hanifah menyebutkan karena kata Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar disebutkan 3 kali dan Lailatul Qadar itu adalah hurufnya lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ro, 9 disebutkan 3 kali, 9 kali 3 27. Jadi setiap tanggal 27 lah itu terjadi apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jamaah Habibullah, apa itu Lailatul Qadar? Ini 2 makna. Makna pertama adalah sebagai peringatan turunnya Al-Quran tadi sekaligus anzala. Makna yang kedua adalah makna fadilah. Fadilah ini 2. Yang pertama adalah fadilah terkait dengan kandungan makna Al-Quran. Yang kedua fadilah dalam amal. Dalam kaitan fadilah makna Al-Quran, yang dimaksud dengan lebih baik 1000 bulan, yaitu maksudnya kegiatan-kegiatan orang-orang Yahudi pada saat Quran turun itu melakukan, menyusun, ingin menandingi isi konsep Al-Quran. Mereka membuat tata aturan untuk mengatur kehidupan manusia, itu berusaha sampai 1000 bulan lamanya. Nah, walaupun mereka menyusun aturan hidup selama 1000 bulan, 80 tahun, itu tidak bisa menandingi isi Al-Quran. Itu yang dimaksud pertama dari khairun min alfi syahr. Yang kedua yaitu dalam pengertian fadhailul amal. Nah, fadhailul amal itu adalah, ini harus kita kaitkan bahwa ketika kita berpapasan mendapat Lailatul Qadar, punya nilai amal lebih baik ketimbang 80 tahun, 1000 bulan, itu jangan dipahami sudah cukup kita punya bekal dengan memperoleh itu. Jamaahullah, yaumul akhir, kata yaum untuk akhirat, itu durasinya ketika dibandingkan dengan umur dunia itu adalah sepadan. Bi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin, yaitu 1 hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. Nah, oleh karena itu masing-masing fadilah yang sekian-sekian itu ketika dibandingkan dengan keabadian di atas keabadian akhirat, itu tidak ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu kesemangatan kita untuk menggapai kegiatan dengan kegiatan itu tidak lain adalah untuk membeli ridho Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala kita memperoleh keselamatan dunia dan akhirat, dan nanti di akhirat kita digolongkan dengan para nabi, para solihin, para sidikin, para syuhada, yaitu ada di Jannatun Naim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita nanti bisa mapak Lailatul Qadar dan memperoleh berpapasan dengan khairun min alfi syahr. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wal aqwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.